Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian pertama dari seri kuliah baru, yakni kuliah topologi. Ya. Ada 3 cabang topologi, yakni topologi umum, topologi aljabari, dan topologi diferensial. Nah, kali ini kita akan membicarakan topologi umum, gitu ya. Motivasinya apa? Akan saya jelaskan di awal ya. Oke, jadi begini. Mungkin Anda kenal konsep limit atau konvergensi ya, barisan. Ya. Jadi misalnya saya punya barisan x1, ya, x2, x3 dan seterusnya. Ya. Bersukukan bilangan-bilangan real gitu ya, di mana xi ya, itu anggota R gitu. Nah, kemudian dikatakan ya, misalnya barisan ini konvergen menuju X gitu ya, dengan X juga real gitu. Maka Anda kenal konsep konvergensi. Apa yang maksud dengan bahwa barisan itu konvergen menuju X ya. Barisan ini tadi dikatakan konvergen menuju X apabila gitu ya, untuk setiap epsilon ya lebih besar dari 0 gitu ya, terdapat suatu bilangan asli n gitu ya, sedemikian sehingga gitu ya, atau saya tulis sedemikian sehingga gitu ya, ini formalnya semacam ini ya, sedemikian sehingga ini jadi X dikurangi dengan xn ya, itu kurang dari epsilon untuk setiap n lebih besar dari n besar ini ya. Ini formalnya semacam itu. Oke, good. Yang menarik ini, jadi ini sebenarnya adalah konsep jarak ya. Ini dibaca jarak titik X dari titik xn ya, jarak titik X dari titik xn, jarak yang didefinisikan antar titik pada garis real gitu ya. Jadi kalau ini titik X ya, maka ini titik xn misalnya ya, ini titik X gitu. Nah, ungkapan ini ya, mungkin Anda juga sudah kenal. Jadi ungkapan ini sebenarnya juga bisa dipahami sebagai interval ya. Jadi ini interval. Jadi interval dari X minus epsilon sampai dengan X plus epsilon. Jadi wilayah ini ya. Gitu. Jadi bahwa ini mengatakan bahwa xn itu terletak pada interval terbuka itu. Oke, jadi ini bisa dibaca oleh karena itu ya, barisan itu konvergen menuju X apabila untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 ya, sembarang bilangan real lebih besar dari 0 ya, kita bisa menemukan sebuah n ya, sedemikian rupa sehingga xn itu ada pada interval ini ya, xn itu ada pada interval ini ya, untuk ya n yang lebih besar dari n itu cara membaca yang lain. Jadi yang penting bagi kita, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ungkapan ini ya, yang mulai kita baca sebagai jarak, tapi juga bisa dibaca sebagai bahwa xn itu ada pada interval itu. Oke, itu satu contoh ya. Nah, sekarang contoh berikutnya, misalnya kita ambil pada bidang ya, pada bidang xz ya, pada bidang xz, ini sumbu x, ini sumbu z. Nah, kita bicara sama, jadi barisan ya, titik gitu ya, barisan titik-titik. Nah, ini misalnya titik dengan vektor posisi r gitu ya, atau saya tulis x, z gitu ya di situ. Oke, nah di sini misalnya titik ya, ini titik x1, y1, ini ada titik x2, z2 dan seterusnya ya. Jadi di sini misalnya adalah titik xn, zn. Jadi kita mempunyai barisan
titik-titik yang ada pada bidang XZ gitu ya. Barisan titik-titik yang ada pada bidang XZ. Jadi misalnya saya tulis di sini ya X1, Y1 gitu, atau lalu X2, Z2 dan seterusnya gitu. Dan juga ada titik X, Z. Oke. Nah, kemudian hal yang sama kita bisa katakan tentang konvergensi ya. Jadi barisan ini tadi X1 Z1, X2 Z2, X3 Z3 dan seterusnya itu dikatakan konvergen menuju titik X, Z ya. Itu apabila saya tulis ini ya, apabila untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 ya, terdapat ya bilangan asli n ya sedemikian sehingga biasanya orang mengatakan untuk itu jarak ya, J itu singkatan dari jarak ya, jarak X, Z, titik X, Z dari Xn, Zn ya, itu kurang dari epsilon ya untuk ya, n lebih besar dari n besar ya. Ya. Gitu. Jadi ini di dalam ruang 2 dimensi. Nah, yang perlu kita kemudian pahami ini selain jarak ya, jarak misalnya dari Xn menuju ke X itu ya. Tapi juga bisa kita pahami bahwa Xn itu ada di dalam suatu cakram ya, pada suatu cakram yang berjari-jari cakram terbuka ya, cakram terbuka yang berjari-jari epsilon gitu. Jadi Xn Zn itu ada di sana. Jadi kalau saya gambarkan mungkin di sini aja ya, saya gambarkan di sini biar lebih jelas. Ini misalnya adalah X, Z ya, cakram terbuka dengan jari-jari epsilon seperti ini ya. Jadi cakram terbuka dengan jari-jari epsilon. Jadi mungkin Anda mengenal ya ini ya. Jadi ini kalau dituliskan ini adalah himpunan semua titik ya, atau saya tulis B ya, berpusat di titik X, Z gitu ya, epsilon ya. Bulat cakram terbuka berpusat di X, Z ya. Ini adalah himpunan semua titik X aksen, Z aksen ya, anggota R kuadrat ya, bidang XZ itu. Sedemikian sehingga jarak ya X, Z gitu, jarak X, Z dari X aksen, Z aksen, atau jarak X aksen, Z aksen dari X, Z itu kurang dari epsilon. Ya. Jadi kalau di sini ada titik X aksen, Z aksen ya, jaraknya ke sini itu kurang dari epsilon gitu ya. Jadi oleh karena itu sekian ini epsilon. Jadi ini cakram terbuka. Nah, ini cakram terbuka. Ya, jadi oleh karena itu ungkapan ini mengatakan bahwa ya seperti yang tadi ya, perluasan tadi yang tadi ini bahwa titik Xn, Zn itu berada di dalam cakram ini. Berada di dalam cakram ini misalnya Xn, Zn di situ. Ya. Ya, jadi titik ini misalnya ya. Oke. Nah, jadi ungkapan ini bisa dibaca sebagai ya barisan ini konvergen menuju X, Z apabila untuk setiap epsilon bilangan real lebih besar dari 0 ya, kita sodorkan, maka kita bisa menemukan sebuah bilangan asli n besar sedemikian sehingga ya Xn, Zn itu berada di dalam cakram terbuka ini tadi ya, betapapun kecil epsilon itu ya, untuk n yang lebih besar dari n besar itu. Nah, di situ lihat bahwa ungkapannya kemudian diubah. Jadi dari tadi konsep jarak gitu ya, kemudian diubah menjadi wilayah gitu. Jadi ini tadi juga jarak X minus Xn, ya, kemudian diubah menjadi wilayah itu. Nah, kita lihat di sini dalam kasus barisan yang beranggotakan bilangan-bilangan real itu berupa interval terbuka. Oke. Nah, kemudian di dalam kasus yang ini dalam ruang 2 dimensi itu
kita bicara ya bahwa himpunan ini tadi itu adalah cakram terbuka, gitu ya. Nah, himpunan interval terbuka itu contoh himpunan terbuka di dalam R garis real. Ya, kemudian cakram terbuka ini adalah contoh himpunan terbuka pada bidang ya XY. Nah, topologi ya itu berbicara tentang himpunan terbuka. Jadi sebenarnya dalam hal ini sebenarnya kita nanti bisa memperumum, tidak harus cakram terbuka ya, tetapi himpunan terbuka gitu ya. Jadi artinya bahwa ini nanti bisa diganti ya dengan konsep himpunan terbuka, tidak harus cakram terbuka gitu. Nah, inilah makanya kemudian salah satu motivasi topologi adalah agar kita bisa bisa membicarakan ya konsep tentang konvergensi, limit ya, itu dalam himpunan-himpunan yang lebih umum daripada hanya garis real atau bidang XY atau ruang ya, R pangkat 3 dan sebagainya. Jadi sembarang ruang, sembarang himpunan. Kemudian kalau kita bisa memilih topologi di sana ya, maka kemudian konsep-konsep semacam ini akan bisa dibicarakan ya. Oke. Nah, konvergensi nanti kemudian bisa digunakan ya, konvergensi barisan setelah didefinisikan dengan topologi, tentu ada kaitannya nanti dengan kontinuitas pemetaan misalnya. Jadi oleh karena itu nanti topologi juga berkaitan dengan kontinuitas pemetaan. Ya, kalau dalam suatu ada pemetaan antara dua himpunan dan masing-masing himpunan itu sudah kita pilih topologi, maka kemudian kita bisa membicarakan kontinuitas pemetaan itu. Ya, tapi kalau tidak, maka kemudian kita tidak bisa membicarakan kontinuitas pemetaan itu. Nah, kalau di dalam kuliah kalkulus, ya, secara tidak eksplisit, ya, secara tidak eksplisit, kita membicarakan himpunan bilangan real itu ya selalu disertai dengan topologi. Jadi topologi yang kita gunakan di sana tanpa kita pilih ya, otomatis kita memilih topologi alamiah yang disebut sebagai topologi alamiah atau topologi standar pada R gitu ya, pada R, atau topologi standar pada bidang XY atau topologi standar pada R pangkat 3. Nah, sekarang tetapi sesungguhnya di dalam R ya, di dalam bidang XY ataupun di ruang R pangkat 3 itu ada topologi yang lain. Tapi memang kenapa disebut sebagai topologi alamiah, topologi standar, karena sudah terbiasa kita menggunakannya. Oke, nah sekarang saya akan memulai dengan mendefinisikan topologi. Topologi umum ya itu juga sering disebut point set topologi gitu ya. Nah, intinya begini ya. Jadi kita meninjau suatu himpunan, ya himpunan itu kita sebut sebagai X gitu ya. Ya misalkan X. Oke, ini saya terus definisi saja ya, definisi biar sedikit formal ya. Definisi. Ya. Misalkan X itu suatu himpunan. Ya, suatu himpunan. Ya, sembarang himpunan, ya, himpunan apapun ya. Oke. Nah, kemudian ya, saya tulis di sini suatu ya topologi tau ya pada X ya, pada X ya adalah ya subset ya pada P pangkat X, jadi himpunan yang beranggotakan subhimpunan di X ya, sedemikian sehingga syarat berikut dipenuhi.
Apa itu? Ya, yang pertama bahwa apa namanya X keseluruhan itu ada di tau itu, dan demikian juga himpunan kosong itu ada di tau. Yang kedua, ya, untuk sembarang misalnya U1, U2, U3 dan seterusnya anggota tau, ya, subhimpunan di X, ya, maka ini apa namanya gabungan U1 digabung dengan U2 digabung dengan U3 gitu ya, digabung dengan U4 ya, dan seterusnya. Ini saya tulis secara umum gini ya, I dari 1 sampai dengan infinite gitu ya, UI ya, itu juga ada di tau gitu. Nah, yang terakhir saya tulis di sini ya. Yang terakhir saya tulis di sini, yang ketiga ya. Untuk setiap ya, jadi untuk setiap U1, U2, U3 dan seterusnya sampai dengan UK anggota tau ya, dengan K itu kurang dari infinite ya, berlaku ini irisan ya, U1, U2 terus sampai dengan irisan UK itu ada di tau ya, gitu. Jadi sekumpulan dari subhimpunan di X ya, itu disebut suatu topologi pada X itu apabila tiga syarat ini dipenuhi. Jadi sekali lagi, yang pertama himpunan kosong dan X itu ada di tau ya, di dalam kumpulan itu X dan himpunan kosong harus dimasukkan ya. Kemudian yang kedua apa namanya, sembarang himpunan-himpunan yang ada di tau ya, bisa finite bisa infinite, itu kalau digabungkan semuanya itu juga kembali ada di tau ya, ada di tau ya. Kemudian yang ketiga, jadi kalau kita mengambil sembarang finite, sejumlah finite ya, anggota tau, lalu kita ambil irisannya, itu juga ada di tau. Nah, Anda mungkin lihat di sini ketidakadilan ya, lihat ya. Jadi untuk gabungan itu boleh sembarang, tapi untuk irisan itu hanya finite gitu. Nanti saya tunjukkan kenapa harus ada definisi semacam ini ya. Oke. Nah, itu disebut topologi. Nah, mungkin sedikit contoh ya, topologi. Sebelum kita bicara contoh ya, anggota topologi kita sebut sebagai himpunan terbuka. Jadi anggota topologi kita sebut sebagai himpunan terbuka. Ya, jadi artinya kalau kita sepakati nanti topologi tau itu mendampingi X ya sebagai ruang topologis, maka apa yang ada di dalam tau itu kita akan sepakati sebagai himpunan terbuka gitu. Nah, tentu saja di X akan ditemukan lebih dari satu topologi ya, paling tidak ada dua topologi yang selalu ada di dalam suatu himpunan ya. Tapi kemudian orang boleh bebas memilih topologi mana yang akan digunakan sesuai dengan keperluan. Oke. Nah, sekarang saya akan membicarakan contoh ya. Jadi membicarakan beberapa contoh penting ya. Good. Ya. Yang pertama itu di X itu ada topologi namanya ya, di X ya terdapat paling tidak ya dua topologi ya. Jadi ada dua topologi di situ. Yang pertama terdapat dua topologi ya, mungkin nggak begini ungkapannya ya, gini aja. Jadi tinjau X ya, suatu himpunan, sembarang himpunan gitu ya. Kemudian begini, yang pertama ya, A
itu saya tulis sebagai tau S. Tau S, yakni himpunan yang beranggotakan himpunan kosong dan himpunan X itu sendiri. Ya. Nah, ini memenuhi syarat itu tadi, memenuhi 3 syarat itu. Jadi yang jelas tau S itu kan subset dari P pangkat X, ya, karena beranggotakan subhimpunan di X, meskipun hanya 2, himpunan kosong dan himpunan X itu. Ya. Nah, bisa ditunjukkan bahwa syarat pertama jelas dipenuhi, karena anggotanya hanya kosong dan X. Kemudian syarat kedua disilahkan ambil sembarang anggota sejumlah ya, anggota ini himpunan tau S itu, lalu diambil gabungannya, pasti juga akan kembali ke tau S itu. Ya, demikian juga yang ketiga ya, dipenuhi. Nah, ini disebut sebagai topologi trivial ya. Topologi trivial. Ya. Nah, kalau dilihat dari ukuran himpunannya, ini adalah topologi paling kecil ya, yang ada di suatu himpunan X ya. Kemudian yang kedua ya, saya tulis tau D. Ya. Ini adalah P pangkat X itu sendiri. Ya, ini himpunan yang beranggotakan semua himpunan bagian atau subhimpunan di X ini. Nah, bisa dengan mudah ditunjukkan bahwa ini juga memenuhi 3 syarat itu ya, karena ini semua subhimpunan di X ya, itu termasuk di dalam tau D ini. Ini disebut sebagai topologi diskrit. Nah, ini adalah topologi yang paling besar. Ya, paling besar artinya paling banyak memuat anggota gitu untuk X gitu. Nah, tentu di antara kedua topologi ini yang paling kecil dan paling besar itu ada topologi yang lain untuk suatu himpunan X gitu. Oke, nah kemudian yang kedua gitu. Yang kedua tadi kita bicara himpunan bilangan real R gitu ya. Lalu di sana kita bicara interval-interval terbuka. Ya, kemudian di dalam R itu bisa dilengkapi dengan topologi alamiah gitu. Di N itu kita bisa memilih, tentu ada juga di dalam topologi di R itu ada tau S dan tau D, tapi biasanya orang menggunakan apa yang disebut sebagai topologi alamiah. Ya, ini adalah topologi yang dibangun istilahnya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut apa makna dari suatu topologi dibangun dari sekumpulan subhimpunan tertentu ya. Nah, ini dibangun dari himpunan interval-interval terbuka. Ya, jadi artinya bahwa anggota dari tau N itu adalah subhimpunan pada garis real yang dibangun ya dengan dari interval-interval terbuka dengan jalan menggabungkan ya interval-interval terbuka itu dengan gabungan-gabungan yang mungkin bisa dilakukan ya. Oke, jadi ini topologi alamiah ya, yang sering memang secara tidak eksplisit digunakan ya, tidak diungkapkan tetapi digunakan ya dalam pembahasan di kalkulus ya atau di matematika yang lain ya. Oke, good. Nah, kemudian nanti contoh bisa menyusul yang lain ya. Tapi yang jelas kemudian ketika di dalam himpunan X ya, jadi kalau X di X itu kita sudah memilih suatu topologi ya, maka kemudian kita bisa mengkonstruksi suatu ruang topologis. Ya, ini pasangan himpunan X itu disertai dengan topologi yang kita pilih yang disediakan di X itu. Nah, ini disebut sebagai suatu ruang topologis gitu. Suatu ruang topologis ya. Nah, kalau misalnya di X itu kita juga menemukan topologi yang lain, ini adalah ruang topologis yang lain ya. Jadi ini juga ruang topologis yang lain yang berbeda dari di atas gitu. Oke. Good. Itu tentang ruang topologis. Jadi dari sebuah himpunan orang bisa mengkonstruksi lebih dari satu ruang topologis. Ya, minimal ada 2 ini ya. Jadi karena di dalam setiap himpunan akan selalu ditemukan 2 topologi yang ekstrim ini ya. Jadi oleh karena itu untuk suatu himpunan, dari suatu himpunan bisa dikonstruksi sekian banyak ruang topologis gitu. Oke, nah kemudian saya akan sedikit menjelaskan mengapa kita untuk pada aksioma ini, yang aksioma yang terakhir yang mengangkut irisan, kita harus mensyaratkan bahwa ini finite gitu.
Ya, jadi jumlah himpunan terbuka yang diiriskan itu harus finite gitu. Nah, kita ambil contoh tadi ya, kita misalnya pada bidang XY ya. Oke. Cakram terbuka itu adalah himpunan terbuka pada bidang XY menurut topologi alamiah ya. Jadi kita tinjau cakram bidang XY R kuadrat disertai dengan topologi alamiah gitu. Saya tulis N ya, topologi alamiah. Oke, ini sumbu X. Ya, ini sumbu Z gitu. Ya. Oke, nah kita tinjau pada suatu titik. Ya, titik gitu. Katakanlah X, Z ya. Kita tinjau ini bola cakram terbuka. Ya, sekumpulan dari cakram-cakram terbuka ya. Jadi saya tulis begini ya, cakram terbuka itu B yang berpusat di titik, katakanlah titik P, saya tulis titik P aja ya, berpusat di titik P ya. Atau biasa orang pakai R ya, R vektor ya, vektor posisi. Nah, ini biar lebih enak dilihat ya. Dengan jari-jari ini apa namanya A ya plus seper N. Jadi saya tulis BN ya. Jadi ini adalah cakram terbuka yang berpusat di R dengan jari-jari A seper N. Dengan N itu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Ya, ini misalnya cakram ya. Cakram ini tadi ya. Jadi seper N, jadi kalau N-nya 1 berarti ini A plus 2 gitu ya. Oke, mungkin ini ya. Ini misalnya B1 gitu ya, B1 ya, B1. Jadi apa namanya ya, cakram dengan jari-jari, cakram terbuka dengan jari-jari 1. Jadi cakram terbuka itu maksudnya tidak termasuk lingkaran batasnya itu ya, itu yang maksudnya. Oke, jadi ini B1 artinya jari-jarinya adalah A ya, ditambah dengan 1 gitu ya. Itu jari-jarinya karena N-nya sama dengan 1. Nah, kemudian apa namanya ini misalnya berikut ini B2 ya, B2 ya, ini adalah cakram yang berikutnya itu adalah B2 ya, ini dengan jari-jari A plus setengah ya. Jadi seiring dengan N itu bertambah, maka jari-jari cakram itu berkurang gitu. Oke, nah kemudian sampai infinite ya, ini jumlah apa namanya cakram yang kita bicarakan itu infinite gitu. Nah kemudian kalau kita coba apa namanya ambil irisan ya, seandainya ya irisan itu boleh infinite, nanti ada masalah di situ ya, ada masalah. Kenapa? Ya kita lihat. Jadi kalau kita ambil ya ini irisan N dari 1 sampai dengan infinite ya, dari Bn itu Bn R, apa namanya A plus seper N gitu. Apa yang akan didapatkan? Ya, jadi kita lihat bahwa ya tentu saja kalau B1 diiris dengan B2 hasilnya B2. B2 diiris dengan B3 hasilnya aja B3 dan seterusnya gitu. Jadi artinya apa? Ini hasilnya adalah limit ya N menuju infinite dari Bn gitu ya. Berpusat di R dengan jari-jari A plus seper N. Oke, ya ingat bahwa apa namanya titik A, titik apa namanya di jari di lingkaran yang membatasi Bn itu ya, A plus seper N itu tidak termasuk di dalam himpunan ini. Ya, tidak pernah di dalam himpunan ini. Nah, kalau kemudian diambil limit N menuju infinite ya, maka kita lihat jadi A limit ya, jari-jarinya bagaimana? Limit N menuju infinite dari A ditambah dengan seper N itu sama dengan A ya, sama dengan A. Tetapi ingat bahwa jari-jari apa namanya atau cakram itu ya, itu tidak pernah sampai pada cakram dengan jari-jari apa namanya A plus setengah itu ya, lingkaran pembatas ya, lingkaran pembatas cakram terbuka itu tidak pernah memiliki jari-jari apa namanya A gitu. Tetapi ya cakram tertutup ya dengan jari-jari A itu selalu ada pada cakram itu
ya selalu ada pada semua BN itu, ya. Ingat ya, jadi saya tulis di sini, ya. Bola tertutup, set ini, ya, dengan jari-jari, dengan pusat R, ya, oke, dengan jari-jari A, gitu ya, itu selalu ada pada BN untuk N berapapun, ya, R, A plus seper N, ya, untuk N berapapun, itu untuk N berapapun, ya. Itu selalu ada di sana. Nah, kalau kemudian ini diambil limit N menuju infinite, gitu ya, ini menuju ke A gitu. Tapi tidak pernah menyentuh A, karena N juga tidak pernah menyentuh infinite. Akibatnya apa? Akibatnya limit ini, ya, limit ini tidak lain adalah, apa namanya, tadi, B, R, bar, ya, koma A. Ya, ini cakram tertutup dengan jari-jari A, gitu. Lihat ya, jadi kalau dengan demikian, kalau kemudian kita mengambil ini contoh ya, counter example, ya, bahwa ternyata kalau kita mengambil ini salah satu contoh ya, jadi irisan itu misalnya infinite, maka ada masalah semacam ini ya di dalam kasus ini. Jadi kita punya himpunan-himpunan terbuka, ya, deret ya, barisan himpunan terbuka infinite, lalu kemudian kita ambil irisannya, tetapi faktanya bahwa hasil irisan itu adalah himpunan tertutup gitu, tidak terbuka, maksudnya tidak terbuka. Ya, belum tentu, ya, nanti ada sedikit masalah ya di situ, harus saya jelaskan ya. Jadi tidak terbuka ini, ya. Oke, untuk kasus ini tidak terbuka ya, karena ini tidak ada di dalam daftar topologi alamnya itu, ya. Jadi bola tertutup semacam itu tidak terbuka ya. Oke, jadi kita dapatkan persoalan di sini ketika kita memaksakan, apa namanya, misalnya kita memaksakan untuk syarat yang ketiga ini, untuk irisan itu juga boleh misalnya untuk himpunan yang jumlahnya infinite gitu, ya, juga ada masalah ini contohnya ya. Jadi sekumpulan himpunan-himpunan terbuka, ya, infinite, lalu kita ambil irisannya, hasilnya adalah himpunan yang tidak terbuka gitu. Oke, good ya. Jadi ini tertutup ya, kebetulan juga tidak terbuka. Nanti akan saya jelaskan apa itu himpunan tertutup ya, harus hati-hati di situ ya. Oke, ini saya rasa sudah cukup memberi penjelasan ya, bahwa apa namanya, syarat ketiga ini memang untuk K ya, jumlah dari himpunan terbuka yang diiriskan, diambil irisannya itu harus finite gitu. Oke, nah kemudian apa namanya, tentang topologi. Jadi ketika tadi saya katakan bahwa pada himpunan X itu bisa ditemukan lebih dari satu topologi. Nah, maka kemudian orang bisa membandingkan satu topologi dengan topologi yang lain. Ya, jadi ada topologi yang, kalau kita punya dua buah topologi, maka kita bisa mengatakan topologi yang satu lebih besar daripada topologi yang lain, gitu. Ya, oke, akan sedikit saya jelaskan di sini ya. Ya, jadi misalnya ya, jadi sekali lagi X suatu himpunan, di sana ada dua topologi yang kita pilih, ya, kita bicarakan ya. Misalnya kita membicarakan dua topologi, tau dan tau aksen. Ya, nah jika tau itu ada di dalam tau aksen, ya, maka kita katakan bahwa tau aksen itu lebih besar ya, daripada apa namanya, tau gitu ya. Oke, atau kemudian tau dikatakan lebih kecil daripada tau aksen gitu ya. Oke, ada istilah yang lain yang juga mungkin perlu kita ketahui. Jadi apa namanya, tau aksen juga dikatakan lebih halus, finer ya, lebih halus ya, daripada tau gitu ya. Atau tau itu lebih kasar ya, daripada tau aksen gitu.
Ya, itu istilah-istilahnya ya. Jadi artinya bahwa lebih kasar itu, ya lebih halus artinya bahwa tau aksen itu lebih banyak memiliki himpunan ya terbuka daripada tau gitu ya. Lebih besar juga demikian ya. Jadi kalau kita menggunakan topologi tau aksen untuk kasus ini, maka akan lebih banyak himpunan yang termasuk di dalam himpunan terbuka gitu. Oke, nah kemudian berikutnya menginjak himpunan tertutup gitu ya. Jadi ingat ya, ini hati-hati. Kita belum bicara tentang himpunan tertutup, maka jangan pernah mengatakan sesuatu tertutup sebelum kita sepakati apa itu himpunan tertutup gitu. Ya, nah yang perlu kita ingat-ingat di sini adalah bahwa kata himpunan tertutup ya, tertutup dalam kata himpunan tertutup itu bukan negasi dari kata terbuka ya, bukan lawan ya. Dalam kasus ini nanti bukan lawan dari kata terbuka pada himpunan terbuka. Nah, konsep himpunan tertutup bukan negasi dari konsep himpunan terbuka. Ini yang penting. Oke, sehingga kemudian ya bisa terjadi bahwa suatu himpunan itu memiliki kedua sifat itu bersamaan. Ada suatu himpunan yang tertutup sekaligus terbuka. Ya. Jadi negasi dari konsep himpunan terbuka adalah himpunan yang tidak terbuka gitu, bukan himpunan yang tertutup gitu. Oke, nah oleh karena itu kemudian selalu ya, jadi nanti kita mengacu pada konsep itu ya, agar kita tidak mengalami kebingungan ya. Jadi misalkan x, tau itu suatu ruang topologis gitu ya. Oke, nah dan misalkan ya A itu subset di X gitu ya, subset di X ya. Oke, himpunan A ya, di satu sini ya, himpunan A ya, himpunan A dikatakan tertutup ya, atau himpunan A disebut himpunan tertutup, suatu himpunan tertutup itu apabila ya ini A komplement ya, A komplement ini tulisan apabila kurang jelas ya, apabila atau jika A komplement itu anggota tau. Dengan kata lain bahwa A komplement itu terbuka. Ya, terbuka menurut topologi yang kita sepakati di sini tadi. Ya, oke. Good. Jadi suatu himpunan dikatakan tertutup apabila komplemennya terbuka. Jadi bukan begini, himpunan dikatakan tertutup jika tidak terbuka, bukan begitu. Sehingga kemudian kedua sifat ini, kedua konsep ini, pernyataan yang menyatakan konsep ini, ya tidak saling menegasikan. Yang satu bukan negasi dari yang lain gitu. Sehingga kemudian bisa terjadi bahwa sebuah himpunan itu memiliki dua sifat, yaitu secara bersamaan. Oke. Nah, contohnya apa? Contoh saya ambil ya di sini ya. Jadi kalau saya punya himpunan kosong ya, maka komplement dari himpunan kosong apa? Ya, X. Padahal X itu ada di tau gitu. Jadi X terbuka. Nah, oleh karena itu himpunan kosong itu tertutup. Pada saat yang sama, karena himpunan kosong itu ada di X, di tau, maka himpunan kosong itu terbuka. Jadi himpunan kosong juga terbuka. Ya. Jadi banyak orang yang mengalami kebingungan di sini karena apa? Karena menganggap bahwa konsep himpunan kosong dan konsep himpunan terbuka itu saling menegasikan. Ternyata tidak gitu ya. Ini harus diingat-ingat ya. Oke. Nah, contoh berikutnya X besar. Ya, X ya. Nah, kita lihat bahwa X komplement itu adalah himpunan kosong. Nah, sementara himpunan kosong ada di tau. Jadi kesimpulannya apa? X itu tertutup gitu. Ya, tertutup. Tapi X juga terbuka karena apa? X ada di tau. Oke. Itu dua anggota atau dua sub himpunan di X
yang selalu ya nanti bahwa itu tertutup sekaligus terbuka. Oke, nanti ada apa namanya ketika kita bicara tentang konsep ketersambungan, ya, connectedness, ya, maka kemudian kita akan lihat bahwa kalau suatu ruang topologis itu tersambung, maka hanya ada dua apa namanya subhimpunan di sana yang memiliki dua sifat itu bersamaan, ya. Tapi kalau apa namanya ruang topologis itu tidak tersambung, unconnected, maka kemudian ada lebih dari dua ini, ya, himpunan-himpunan yang terbuka sekaligus tertutup gitu. Oke, sekarang ya sekali lagi Anda misalkan X, tau itu suatu ruang topologis. Kemudian saya tuliskan C, ya, itu subset di P pangkat X, ya, P pangkat X, ya, itu himpunan atau kelas, ya, yang beranggotakan, ya, subhimpunan, ya, subhimpunan tertutup, yang tertutup, ya, tertutup di X, tau, ya. Oke, nah maka berlaku ini. Maka jadi yang pertama himpunan X, ya, dan himpunan kosong itu ada di C itu, ya. Kemudian yang kedua, ya, untuk setiap, ya, A1, A2, A3 dan seterusnya di C, himpunan sembarang kumpulan himpunan tertutup, ya, maka irisannya jadi A1, irisan A2, irisan A3 dan seterusnya, atau saya tulis sebagai sama dengan irisan I dari 1 sampai dengan infinite dari AI, ya, itu ada di C, kembali ke C itu. Kemudian yang ketiga, oke, apa namanya, untuk setiap A1, A2 sampai dengan AK, ya, anggota C, ya, dengan K itu finite, ya, maka A1 gabungan A2 gabungan A3 gabungan dan seterusnya gabungan AK itu ada di C, ya. Jadi gabungan finite, ya, himpunan-himpunan tertutup itu tertutup, ya. Irisan sembarang himpunan tertutup itu tertutup. Himpunan X dan kosong itu ada di C atau keduanya tertutup. Nah, yang pertama, sifat yang pertama sudah kita buktikan, ya. Jadi X dan kosong itu himpunan tertutup gitu, ya. Dan pada saat yang sama X dan kosong itu adalah himpunan terbuka. Good. Bagaimana dengan yang kedua ini? Ya, kita bisa apa namanya, ya, buktikan, ya. Jadi yang kedua gitu. Bagaimana buktinya gitu? Nah, apa namanya? Ya, A komplement, ya, itu adalah himpunan, karena A1, A2, A3 dan seterusnya itu himpunan tertutup anggota C, maka A1 komplement itu terbuka. Jadi AI komplement itu anggota tau gitu, ya. Maka akibatnya apa namanya, gabungan A1 komplement gabungan A2 komplement gabungan A3 komplement, ya, gabungan dan seterusnya, ya, itu terbuka, ada di tau gitu, ya. Jadi ini saya tulis gabungan I dari 1 sampai dengan infinite dari AI komplement itu ada di tau, ya, ada di tau. Nah, oleh karena itu kalau ini semuanya saya ambil komplement, jadi U gabungan, ya, dari 1 sampai dengan infinite AI komplement, lalu saya ambil komplement, ini mestinya adalah anggota C, ya, tertutup gitu, ya, karena apa? Komplement dari himpunan terbuka itu tertutup gitu, ya.
Nah, jadi dari situ kita menggunakan dalil De Morgan, maka kita dapatkan ya dalil ya De Morgan ya, kita dapatkan ini. Jadi ya apa namanya, komplement dari gabungan sama dengan irisan dari komplement gitu ya. Jadi itu semua akan sama dengan A1 komplement irisan dengan A2 komplement irisan A3 komplement gitu ya. Komplement irisan dan seterusnya, atau saya tulis irisan dari I dari 1 sampai dengan infinite AI komplement dikomplementkan gitu ya. Jadi oleh karena itu, dan ini semuanya ada di C gitu ya. Jadi dari sana kita dapat mengambil kesimpulan bahwa apa namanya ya, ini AI komplement itu berarti AI gitu ya. Jadi kita dapatkan irisan I dari 1 sampai dengan infinite AI itu ada di C. Oke, terbukti ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, sejalan dengan itu ya, yang ketiga ya sama ya. Jadi kita menggunakan tadi ya. Jadi misalnya AI itu anggota apa namanya C gitu, tertutup gitu ya. Maka kemudian kita bisa mengambil ini. Jadi apa namanya, AI itu komplement itu anggota tau ya, terbuka gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau ini kita iriskan, AI komplement irisan A1 ya, komplement irisan A2 komplement dan seterusnya sampai dengan AK komplement, maka ini ada di tau ya, atau kita tulis ya atau kita tulis ini sama dengan irisan I dari 1 sampai dengan K ya, AI ya, komplement ya, itu ada di tau terbuka. Berarti komplementnya tertutup. Jadi komplement dari ini irisan I dari 1 sampai dengan K ya, AI komplement ya, itu anggota C mestinya gitu ya. Nah, kemudian kita gunakan dalil De Morgan tadi gitu ya, bahwa gabungan I dari 1 sampai dengan K gitu ya, AI komplement ya, ini ya. Jadi ini tadi sama dengan itu ya, komplement ya, ini tentu sama dengan apa namanya, gabungan ya I dari 1 sampai dengan K AI ya, itu ada di apa C tadi ya. Dengan demikian yang ketiga terbukti gitu. Oke, itu ya apa namanya, bukti ya untuk sifat ini, 3 sifat ini. Jadi himpunan tertutup di dalam ruang topologis, suatu ruang topologis itu memiliki paling tidak memiliki 3 sifat itu ya. Oke, mungkin contoh ya, mungkin contoh sederhana saja. Jadi misalnya X itu kita ambil contoh lagi ya, X misalnya himpunan ini A, B, C gitu ya misalnya ya. Maka P pangkat X ya, itu ada berapa anggotanya? 2 pangkat N, N-nya 3, 2 pangkat 3, jadi 8 ya. Jadi X itu sendiri, lalu himpunan kosong gitu ya, lalu himpunan singleton ya, A ya, kemudian B, kemudian C gitu, lalu A, B ya, koma satu sini ya, kemudian A, C gitu, lalu B, C ya. Oke, kemudian ya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ini adalah P pangkat X ya. Itu contoh topologi tadi, topologi diskrit tadi ya, topologi yang paling halus atau paling besar di X itu. Oke, nah kemudian kita bisa mengkonstruksi, misalnya sebagai contoh tau ya, tau ya, 1 misalnya kita susun seperti ini. Tentu kosong dan X harus ada di situ gitu ya. Lalu kita tambahkan A misalnya ya, himpunan singleton A ini
Ya. Nah, ini sudah cukup untuk disebut topologi. Ya, kenapa? Ya, karena apa namanya? Kita lihat jadi ketiga sifat ya topologi tadi dipenuhi, X dan kosong ada di situ. Kemudian kalau kita ambil sembarang anggota, ya kita gabungkan, ya maka hasilnya juga ada di situ. Ya, misalnya A gabungan kosong ya A gabungan X, ya dan seterusnya. Ya, kemudian irisan juga begitu. Ya, A singleton A irisan X singleton A dan sebagainya. Ya, ini contoh topologi pertama. Ya, nah kalau begitu C-nya apa? Himpunan tertutupnya. Ya, himpunan tertutupnya adalah kosong, X, gitu ya. Komplement dari A. Ya, komplement dari A. Apa? Ya, ini himpunan B, C, gitu. Ini tertutup. Yang lain selain ini, yaitu tidak terbuka dan tidak tertutup, gitu. Karena apa? Tidak ada di sini, tau 1 itu, dan juga tidak ada di C1, gitu. Ya, karena C1 adalah komplement dari tau 1. Himpunan apa yang anggota dari C1 adalah komplement dari anggota-anggota di tau 1. Oke, nah kemudian misalnya kita tulis T2 misalnya kosong, X, lalu A, gitu ya. Misalnya, lalu B. Nah, kalau hanya ini, maka bukan topologi. Kenapa? Karena kita lihat A gabungan B itu adalah A, B. Ya, sehingga kemudian kalau A, B itu tidak ada di sini, ya tidak ada di sini, ya. Oleh karena itu kemudian kita tambahkan di sini adalah himpunan A, B. Nah, sekarang kita lihat bahwa sifat 3 syarat itu dipenuhi, kosong dan X ada di situ. Lalu kalau kita ngambil gabungan sembarang anggota ini, itu juga kembali ke anggota tau 2 itu. Misalnya A gabungan B, ya itu AB gabungan X itu sendiri dan sebagainya ya. Oke, dalam hal ini maka C2 ya, C2 apa? Ya, C2 tentu adalah kosong X ya, kemudian apa namanya BC gitu ya. BC karena komplement dari A. Lalu apa namanya komplement dari AB C itu sendiri. Ya, ini tertutup ya. Ini apa namanya? Oke. Ya, ini jadi kosong X, kemudian komplement dari ini dan komplement dari komplement dari B ya, maaf ya, ada lagi komplement dari B. Apa namanya, saya tulis di sini. Ya, komplement dari B itu adalah apa namanya AC ya, AC. Lalu ada satu lagi tadi komplement dari AB itu adalah C gitu. Ya, itu kira-kira ya. Oke, komplement A adalah BC, komplement B adalah AC. Komplement ini adalah C. Ya, ini contoh yang lain. Ya, jadi itu sekedar contoh. Nanti bisa dilanjutkan, masih banyak lagi topologi-topologi yang bisa dicari dari apa namanya dikonstruksi ya, dari PX itu atau diekstrak ya dari P pangkat X itu. Oke, sementara sampai di sini ya, akan kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.